Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzubillahi fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, tengah berbahagia bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu semoga kita semua diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa menjalani hidup sesuai yang Allah kehendaki. Amin. Allahumma amin. Amin. Para santri, tampaknya hari-hari menjelang datangnya bulan suci Ramadan menjadi hari yang sangat membahagiakan bagi kami, keluarga besar Pesantren Modern Al-Amanah. Antara lain datangnya orang-orang mulia di tempat kami. Sekadar datang itu sudah memberikan keberkahan kepada kami. Yang pertama, beberapa ustadz dan ustadzat dari Semarang serta Bu Nyai Ain dari Semarang yang kemarin datang ke pesantren kita dan berkenan menginap semalam. Dan pagi hari ini kita kedatangan beliau yang terhormat Romo Kiai Haji Mustafa Adnan Habib yang kita kenal walaupun usianya sudah agak sepuh tapi semangatnya itu mengalahkan anak muda yang usia 17 tahun. Alhamdulillah. Dan beliau berkenan untuk berbincang-bincang sebentar untuk dokumentasi kepada kita. Tentu kita ingin resepnya apa, sehat, dan resepnya apa sehingga beliau bisa memimpin persilatan Tapasuci khusus pesantren. Oke, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Nurfalis ya Allah. Apa kabar ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sangat remen datang riki. Sedaya guru-guru takdim sedaya. Masya Allah. Remen kula. Kayak neng salaf ya. Kalau motor ini modern tapi salaf. Mewakili pribadi dan keluarga besar pesantren menyampaikan jazakallah atas kerawan panjenengan berkenan rawuh di tempat kami. Moga-moga ini bukan yang terakhir. Amin. Setiap kali lewat di Sidoarjo, base campnya di Al-Amanah. Insya Allah. Alhamdulillah. Beberapa hal ingin kami tanyakan ya. Yang pertama tentu riwayat singkat sehingga Yai menjadi pribadi yang sangat bermanfaat. Tentu tidak serta-merta, ada perjalanan yang sangat berliku-liku sehingga sampai sesepuh ini masih dikelilingi orang-orang yang sangat muda dan penuh semangat. Amin. Bukan hanya di satu daerah, tapi seluruh penjuru tanah air. Ini kan luar biasa. Gimana ya? Alhamdulillah. Ya Allah, ya Nurfalis ketinggian rupanya. Ngaten ya, Masya Allah. Dalam sebelumnya ini tahadus bin ni'mah, Masya Allah. Asal amanat Sakin Trumurti khususnya Isra Kasih. Itu memang silat ini silat yang sangat dibutuhkan oleh Gontor saat itu. Kemudian kamilah yang terjun walaupun pakai celana pendek waktu itu. Masih celana pendek, kita berjuang di satelit. Namanya lapas sekarang sudah jadi apa itu? Jadi apa? Masih satelit ya?
Tapi Komsol sudah habis ya itu ya. Sudah habis. Iya, jadi tamu itu tadi. Wallah. Jadi geraha ya. Itu kita berjuang. Semula tidak serta-merta enak begini, kita tanding juga saat itu. Itu tahun berapa ya? Tahun 79. 79. Itu ada peristiwa yang tidak terlupakan. Tidak terlupakan ya, mereka minta tanding. Kalau mau menggantikan posisi saya, ayo kita tanding. Tanding kita, Masya Allah, yang namanya Union Karate Darussalam. Sehingga mereka juga sama-sama kita akhirnya yang kita taklukkan, terus kita sama-sama berjuang sehingga mereka akhirnya ya karena kalah. Kalau pendekar itu kalau maju ya tidak boleh mundur. Sifatnya kata. Kata itu kalau Anda di stop di atas, tidak akan dia mundur, pasti ke samping dia. Maka gerakan kata itu tidak ada yang mundur. Maju samping, maju samping, maju samping. Tidak mau pantang mundur. Seandainya untuk sifatnya pendekar, ya akhirnya harus mati. Seperti urus sableng itu. Jadi langsung harus mati. Nah, di sini alhamdulillah klimaknya kita memenangkan itu. Sehingga dia takluk, kemudian ikut kita. Waktu itu Persida namanya. Persatuan Silat Darussalam. Oh, ini yang paling besar ini kejadian di pondok ini sehingga jadi besar seperti ini. Marhalanya beliau ini tahun 93 itu ya. 93 kejadian ujian di anak GBS. Anak GBS itu anak baru. Sehingga saat ujian itu mereka meninggal di sungai namanya Sungai Malo. Memang sungainya agak kurang mendukung. Kalau orang Jawa mengatakan rawan gitu loh. Sungainya rawan, tempat kejadian dulu penyembilan PKI di situ. PKI ceblok gitu. Maka Yayasan mengatakan kalau seandainya PKI itu tumbuh lagi, maka yang diserang adalah Gontor dulu. Itu. Tapi tidak. Saya katakan tidak. Santri Gontor banyak. Santri Gontor luas, santri Gontor menyebar kemana-mana. Pendekarnya banyak, dokternya Gontor itu lebih dari 200 loh. Karena ada corona seperti itu langsung maju semua dokter. Hanya 100 waktu itu yang masuk. Gitu. Kecuali Yai Amal. Semua mundur semua. Ini kalau kita kuat, amanah harus seperti Gontor. Manajemennya seperti Gontor. Semuanya seperti Gontor. Masya Allah, luar biasa. Gontor tidak akan pernah mati. Dan tidak akan pernah tidur. Semboyang ini. Jadi Gontor itu tidak pernah mati. Tidak pernah mati pasti. Tapi nanti yaumul qiyamah. Maka kalau saya mendoakan untuk pondok ini, ya Allah ij'al al-amanah ya Allah. Amin. Amin. Amanah ya Allah. Amin. Min ahlil ilmi wa al-khair ahlahu ya Allah. Al-amanah ya Allah. Amin. Ya Allah, jam'an nafi'an mubarakan. Amin. Nafi'an mashkuran. Amin. Ma'muran. Amin. Ma'muran amiran. Amin. Masmu'an indaka ya Allah. Mustamiran min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Kalau ila itu tembus. Tembus. Kalau hatta itu menetek di situ. Jadi kalau ilah tembus sebret gitu ya. Kalau ndak kiamat ndak selesai. Sementara kiamat itu nanti sudah ndak ada orang baik. Semua orang yang jahat semua hidup terakhir dia milik kiamat. Oh ndak ada sholat, ndak ada apa, ndak ada adzan, akhirnya dajjal keluar. Maka al-amanah ini kita doakan sampai ke sana. Amin. Kiamat biar agak jauh. Kalau selama ada amanah, kiamat tidak akan datang bunyi. Apalagi Indra Khalis masih jaya ini. Diteruskan oleh putra-putranya. Ya Allah, luar biasa. Latar belakangnya apa ya? Dulu Gontor atas amanah Kiai Zarkasi, panjangan mendapatkan amanah untuk membuat silat ini. Aten, semula wonten kejadian. Wonten kejadian anak Aceh, tinggi anaknya. Itu disidang oleh keamanan, pura-pura gila. Akhirnya Komas, dulu Komas namanya. Sekarang pengasuhan itu antem di kosong hampir semua. Kita dekati aja sama Kak Wasim itu. Dekati aja. Langsung ya Pak, serang aja. Ternyata kita dekati lagi, kita bekuk ceplek tek. Pura-pura. Inilah senangnya pimpinan itu bahwasanya enek santri sing koyo ngene iki. Cari santri sing koyo ngene iki angel. Anak santri iki ya kanu wani. Diparani melayu. Ya iku santri wandu jenenge. Itu beliau luar biasa seperti itu. Akhirnya apa? Kita antarkan ke Aceh. Dari situlah baru kita kasih peluang. Ayo, terus no silat. Tapi beliau tidak ngerti kalau ini tapak suci. Hanya tanya itu opo, alirannya opo. Ditanya aliran apa? Tidak ada alirannya.
Yang punya siapa Muhammadiyah? Aku nggak ngerti Muhammadiyah, nggak ngerti sama Muhammadiyah itu. Aku yang tahu Masyumi. Masyumi kan waktu itu Muhammadiyah. Oh, Waktu itu. Terus dasar gerakan silatnya itu dari mana? Dari Tapak Suci. Oh, dari Tapak Suci. Asli sampai sekarang pun kurikulum nasional, kurikulum zaman saya dulu tetap diteruskan. Karena mau itu kurikulum yang lama itu. Nanti bahkan waktu Indra Kholis juga antum mau nanti kita kasih gerak wajib 3. C namanya. Itu yang baru diberikan oleh beliau sebelum almarhum. Itu nanti kita anukan itu semuanya itu dari saya semua itu keilmuan itu. Sehingga sedikit mendasar lari-lari itu. Dan mereka bahkan Kalimantan, Sumatera betul purun tidak mau dikasih ilmu yang namanya kurikulum nasional itu. Inginnya yang dari Pak Yai aja. Memang gerakannya betul-betul mematikan. Nah, kalau ini kan penuh seni. Memang silat ini seni. Gitu loh, seni. Betul seni pipis loh. Pipis itu oleh. Sekarang sudah berkembang ke seluruh Masya Allah, Indonesia. seluruh dunia. Di Umil Qura Madinah ada, Umil Qura Mekah ada. Di Pakistan ada. Pakistan malah bagus sekarang ini. Datangan lagi yang namanya siapa jenis itu? Alumni Gontor 6 itu. Apa jenis? Ali Mustaqim. Ada lagi satunya saat yang baru saat siapa jenisnya sini? Nggih Jember lho. Lali aku jenenge. Oh, pentingnya bagus itu. Pak Rizi. Pak Rizi sekarang di sana. Dia tanya, ngapek salaf apa ngapek yang modern? Takoni, lek ilmu salaf ndak hilang-hilang. Ilmu salaf dari dulu sekarang sampai modern ya salaf. Tapi lek ilmu akidah tok, ya sama nolak akidah tok. Jadi wong belajar kayak terorisme itu. Mereka yang mementang-mentang kabeh itu belajar bab wudu langsung bab jihad. Wudune ndak sempurna, belajar bab jihad. Akhirnya jihad nih yang utama. Wudunya ndak bener, akhirnya sholatnya ndak bener. Makanya berani menghalalkan saudara sendiri, darahnya muslim dihalalkan. Salah semua itu jadi. Muslim ndak begitu. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Begitu. Kita pun menyampaikan kepada teman-teman kita ya untuk nasihat, tidak ada lagi gitu loh. Jadi apa namanya, kita berjuang pada masyarakat kalau tidak dengan fleksibel tidak jadi. Seperti Hamka, orang Muhammadiyah. Nah, jamaah di depan kalangan NU ya kunut dia. Dan kunut sebenarnya kalau ditelusuri Kanjeng Nabi hanya sekali kunut itu. Kunut batas subuh, kunut nazilah. Nah itu yang ngakuni Hambali Hanafi. Ya, sementara Syafi'i bukan hanya nazilah tapi dibagai kunut. Kunut sunat sunat hayat gitu. Sehingga sunat ini kalau ndak dijalanin harus sujud sahwi. Kenapa kata beliau? Nabi itu ndak ada yang banyak. Sekali contoh ya dipakai semua dan Hambali sama Hanafi gurunya Imam Syafi'i. Lawang NU kadung fanatik teng Syafi'i. Sehingga apa kata Syafi'i ya itu benar. Jadi kembali lagi pada tadi itu kejadian dari yang sampai ujian 93 mati sudah, anaknya mati dibawa ke pondok ya syukru, marah bener akhirnya tutup sudah. Persida tutup, bukan tidak ada silat-silatan. Tutup semua sampai zaman antum ya, sampai 98 baru gerak lagi Pak Amal yang menggerakkan. Ya Amal yang sekarang Profesor Dr. Amal itu yang sekarang jadi pimpinan pondok itu yang menggerakkan beliau masih ditentang sama Syukri. Pak Amal lo nggak ngerti apa-apa. Gitu. Sampai segitu, akhirnya ditutup kita. Tutup langsung yayasan mengumumkan lagi bahwasanya sekarang Persida saya ganti Perbeda. Saya kira berbeda apa? Biar berbeda, biar tidak Persida gitu loh. Ternyata berbeda itu apa? Persatuan Bela Diri Darussalam. Masih tetap aja di situ. Nah, saya dipanggil, saya tidak panggil, saya sowan ya. Namanya mosok santri dipanggil kiai ini. Saya sowan ke beliau. Saya sendiko dakwah aja sama beliau sam'an wa ta'atan. Gimana itu silat? Menyakitkan itu. Mengecewakan itu. Begitu kan. Itu ada itu, saksinya ada siapa waktu itu? Satu Atkarwanu ya. BK Kepolisian itu. Polres enggak salah. Nah, itu langsung di situ menyaksikan gimana silat. Ya wes, situ tanggung jawab di luar, amal di dalam. Nah, udah gerak udah gitu. Jadi bilang gitu namanya izin sudah, dapat izin. Nah, dari izin inilah kita meneruskan ini. Nah, dengan nama berbeda ini. Dan anak-anak saya beritahu, tidak ada bin salabin seperti ini. Coba lihat semua hakikat pondok, tidak ada. Maka ayo dikhatami. Jadi anak-anak kita ini khataman terus ya. Khataman terus. Maka tadi anak-anak saya sarankan ada yang hafidhul kan. Loh, ini yang harus digenerasikan pada yang namanya mamat berapa mamat itu. Ya. Mamat. Gitu. Ayo pira ora? Tak promosinya YouTube itu loh. Jadi
Anak yang hafidho, jangan dilantarkan, jangan memandang cantiknya. Cantik hanya sekedar di luar saja. Ambil cantik batinnya. Tapi lek kaelekan yo lek tangi yo. Kayak harus tenanan itu. Gitu. Ya Dilihat cantik. dari sejarahnya tadi ya. Nggih. Kan ini Persida ya. Persida. Pernah Dari Persida dibekukan. berlari berbeda. Kemudian dihidupkan lagi dengan tentu ada dialektika yang luar biasa. Kira-kira visi besarnya apa toh? Kok Gontor ngoyo sekali untuk menghidupkan itu? Rencana Itu bukan karena gontornya yang ngoyo. Ya. Kita ini yang selalu semaitu Mendorong. kepada Allah. Oh gitu Ya ya. Allah, pertahankanlah perbeda ini supaya sampai keluar kemana-mana. Tadi setelah vakum itu semua daerah vakum semuanya. Rahmat, Fitriansa, Medan semuanya, Padang vakum semuanya karena pondok tidak ada. Begitu berdiri semua bangkit semuanya. Terus akhirnya saya datangi mereka satu persatu. Ya banyak khilaf seperti ini nanti Pemda sini misalnya itu. Ya, itu tidak usah repot-repot, ini yang Mustafa itu aja. Ada pondok yang NU, tidak mau karena tapak suci katanya. Ini pendirinya bukan tapak suci seperti yang kamu lihat. Contoh Satu Mansur. Lu siapa tapak suci kan mau dia katanya. Bukan, ini yang mendirikan adalah yang Mustafa Ploso. Oh, masa Ploso? Ya wis oke tahu. Gitu. Jadi di sini nih akhirnya apa? Berkat umat katanya Pak Syahal. Jadi tapak suci yang ada di pondok ini bukan putra Muhammadiyah, tetapi putra pondoknya masing-masing. Mereka setelah keluar terserah berkiprah kayak apa. Tetapi ingat sebagai santri jangan lupa silaturahim pada kiainya. Kalau tidak durhaka itu. Saya katakan tadi sama mereka. Durhaka bener, minta dalilnya satu tumpuk. Semua diomong saiki sampai sore. Terakhir ini muncul kecenderungan di berbagai perguruan silat. Tawuran itu. Oh, oke. Lah itu yang kami tidak mau seperti itu. Maka dengan berbeda ini dihiasi dengan Quran. Tetap kita hamakan dengan syafaat Quran. Quran itu apa ya? Tidak usah dihafal. Iqra'u. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Loh, mau tok lho. Baca tok sudah akan jadi syafaat, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa mereka senang Al-Qur'an tenang? Karena Al-Qur'an menghiasi mereka. Jadi kata silat, baju merah-merah tapi isinya Al-Qur'an. Jadilah kata Pak Sar, otakmu Amerika tapi hatimu tetap Mekah. Paham ya adik-adik sekalian? Ini berbeda. Jangan dianggap berbeda. Ini adalah seperti silat yang merah-merah, kuning, pelat merah yang ada di luar itu. Bukan itu. Ini adalah pondok pesantren. Ilmunya itu. Karena apa? Nah, niki kalau atasakan visi dan misinya. Kalau misalnya Bakar Musa, kalau misalnya yang lain apa sing tukaran-tukaran SH. Oh, SH Kencana, SH macam-macam itu. Tukaran dak kita ndak ada itu. Karena pimpinannya satu. Di tapak suci aja sering cabut mencabut, capot mencopot, kelompok-kelompok antara Manggala sama Kauman itu ada di Jogja itu. Sampai kalau kita tidak. Kata orang bijak berbeda nggak pernah gitu. Nggak pernah gitu. Katanya Ifar besan saya yang namanya Bu Jamila itu, istrinya Yesote. Lek tapak suci pondok satu kata. Ya Mustafa bilang ijo kabeh. Jajal njoppo. Karena mereka yang bilang tapak suci. Yang bilang nggak suci ini kata gongi tapak suci. Nah, kalau njoppo itu omong ngalor ngidul. Dan mengudul ngetan ngulon, nah itu kata beliau. Sebenarnya apa sih ya manfaat dari silat itu kecuali untuk olahraga misalnya? Apa kira-kira yang minimal untuk bela diri. Oh, bela diri ya. Karena di pondok itu ndak kalau yayasan mengatakan pondok ini ndak usah mencetak atlet. Ternyata atletnya di luar sana anak pondok semua. Yang mereka menerima 10 meladi emas sejati semuanya tuh mereka dari pondok semuanya, walaupun 2 tahun di pondok seperti apa Zulfan Effendi banyak itu seperti ya semuanya itu dari pondok pesantren semua. Jadi juara ternyata tak saya bilang kemarin di wilayah itu. Oh jadi itu dari pondok, iya hebat pondok karena ada atlet yang bagus kemarin. Itu kita tidak mencetak atlet, lah siapa kita mencetak atlet, wah luar biasa itu kita tidak nyetak atlet. Nah, karena apa? Berkahnya Al-Quran tadi itu bisa berkembang. Hatinya dingin, kemudian perjuangannya luas, tanpa pamrih apa-apa, lillahi ta'ala. Jadi kita lillahi ta'ala, yang latih nggak dibayar. Lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Ya Allah, monggo. Alhamdulillah. Para santri, wali santri, pemirsa, subscriber, demikian panjang lebar apa yang disampaikan beliau Bapak Kiai Haji Mustafa. Yang terakhir kita ingin minta nasihat ini untuk khususnya pesilat yang ada di pesantren modern Al-Amanah dan umumnya untuk kita semua.
pengalaman beliau yang panjang dan lebar menggeluti bidang silat di berbagai tempat tentu menjadi banyak khasanah yang perlu disampaikan kepada kita. Monggo Yai. Injih. Contoh berangkat dari Ustadz Mansur. Ustadz Mansur ini anak saya dari kecil dulu, dari tidak gendut sampai gendut. Akhirnya dia ikut kelompok sapa waktu itu. Kali beliau ini. Kali Pak Marzuki Ali. Mereka pendekar beliau, saya lantik saya. Ini resepnya hanya satu. Ingat kalau dari Gontor meneruskan perjuangan dari Patri Murti. Yang pertama. Maka kalau untuk silat, Mamat bisa tidak berani Gontor, tapi yang mulang, delok niki. Mela omisi ini. Karena meneruskan perjuangan para guru. Insya Allah nanti ketemu di sana. Kita kapan dipanggil oleh guru nanti di akhirat, kalau kita tidak membantu guru kita. Tidak akan itu, tidak akan. Maka dari perjuangan di dunia inilah yang nanti akan menghasilkan kita sampai dipanggil oleh beliau. Beliau cekelani Kanjeng Nabi. Tapi bukan ada bendera sendiri itu. Kita pernah umroh, ada jamaah umroh. Kita jamaah lagi. Kadung banyak jamaah yang saya katakan tadi itu. Nah, kemarin saya sampaikan di itu. Jadi kalian kayak apa bentuknya? Mama tadi saya lantik. Ingat kamu tadi. Saya lantik, awas. Lillahi ta'ala. Sampaikan ke hatimu. Jangan ada usik apapun. Apalagi bangga dengan apa. Tidak ada kebanggaan di sini. Ini kebanggaan justru amanat. Ya seperti pondok kita ini amanah. Sedikit amanah, sedikit amanah. Gitu. Maka saya katakan, insya Allah cepat tinggi Ustaz Mansur. Kenapa? Tahajudnya kelihatan. Yang satunya ada di kurang. Mana Ustaz Fikri? Nah ini penting itu. Ayo. Gitu. Saya pernah tanya antum tahajudnya? Enggak pernah. Tapi dengan apa yang saya lakukan, kontak batin saya tidak sambung. Akhirnya melantik ini lepas piyambak iki. Sabuk nih, lek pun kula sing lantik. Ayo, kalau tidak lepas tidak jadi pelantikan lho. Akhirnya artinya saya tanya sekarang, Pak Ustadz Muhammad, tadi saat sabuk lepas ke antum, ada perasaan apa? Ada perasaan apa? Menutuk gitu. Ya, utuh saja merinding, ya, seakan-akan terkejut, ya. Hati ini sudah kayak tidak ada ingin apa-apa di depanku. Di depanku adalah amanah. Amanah, tidak hanya pondok amanah, tapi santriwati amanah pun aku mau. Mana ya? Gitu. Guyu kok terakhir. Nasihat saya, ingat, kalau bisa ada kelompok lagi, jangan hanya berbeda. Ustadz anak-anak, khataman. Khataman penting ini. Yang belum hafal, yang belum hafid, ayo baca Quran. Setiap hari baca itu sampai khatam. Ustadz Haris juga ajak kadang itu telat barang gitu. Karena Ustadz Haris garwani ayu. Jadi begitu lunga itu wes nyaur utang telung dino nang kamar. Akhirnya Quran keleleran. Itu aja. Jangan lupa ya, Al-Quran. Sekali lagi berbeda kita, nusawu. Ini Persima. Jangan takut pada siapapun. Kalau ada masalah tentang Persima, rujaknya ke saya. Bukan tanya Kholis loh ya. Ya Kholis yang dibebani itu. Biar saya yang tanggung jawab di luar ya. Nah, kalian yang harus hubungi saya. Insya Allah tidak ada. Ada nggak selama ini? Tidak akan ada. Tahu namanya saya aja pelari kok mereka. Doakan panjang umur. Amin. Kiai beten. Amin. Dadi dedemit. Ngaten Kiai kalau kita Kiai. Masya Allah. Demikian para santri bincang-bincang kita dengan Kiai Mustafa. Banyak hal yang beliau sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat. Kalau diperpanjang bisa sehari semalam nggak sehari ini. Tapi yang singkat ini saya yakin kita mendapatkan hikmah yang luar biasa. Amin. Mewakili pribadi, keluarga, dan juga keluarga besar pesantren. Sekali lagi saya mengucapkan jazakallah. Semoga rawuh panjenengan di tempat kini menjadi kerawuan yang penuh keberkahan dan kerahmatan. Sekali lagi, syukron bikudurikum. Ya Allah, afwan, masya Allah. Demikian bincang-bincang kita dengan seorang pendekar sepuh yang vitalitasnya mengalahkan pendekar-pendekar muda. Moga-moga pendekar muda ini juga terinspirasi oleh beliau pada hari ini sehingga ke depan bisa mewarisi berbeda ini ya. Persima. Apa itu singkatan? Oh, Persatuan Silat Al-Amanah. Aku malah garo.
Terima Saya kasih. pikir beliau tidak harus tahu, yang penting beliau pendekar. Nanti insya Allah 2 tahun lagi harus meladi 2. Oke, termasuk saya orang yang berbahagia karena walaupun saya tidak pakai iso silat, ada orang di sekitar kita yang nek urusan apa-apa aja kaya Nur. Aku. Itu pendekar, seorang pendekar di Wonoayu. Pokoknya nek sing ndulit Kiai Nur, aku yang harus berhadapan. Minta pakai apa katanya. Dan sekarang saya punya jago baru yang membuat kita bersemangat untuk berdakwah, yaitu panjenenganipun Ki Haji Mustafa. Walaupun tempatnya di pelosok, saya pikir energi positifnya akan bisa memberikan pagar spiritual di pesantren kita. Amin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Amin. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.